Setelah Enpan mendapatkan perawatan Timothy, Elena menoleh ke penyihir lain dan bertanya apakah semuanya sudah dibersihkan, menyeka darah di pipinya. Penyihir itu mengangguk, lalu orang lain berjalan dan bertanya apa langkah selanjutnya yang menurutnya harus mereka lakukan, yaitu menulis laporan untuk Yang Mulia Roland atau semacamnya. Mereka semua memutuskan bahwa Elena harus menangani laporan itu, mengira raja tidak akan peduli dengan apa yang terjadi di sini selama semuanya tetap terkendali. Mereka memutuskan untuk melukis Enpan sebagai pecundang dengan motif yang teduh. Bagaimanapun, dunia sedikit lebih bersih tanpa orang-orang seperti dia. Mereka tidak dapat memikirkan alasan lain mengapa seseorang, akan meninggalkan kerajaan dan kemudian langsung menuju kota perbatasan terdekat di dekat kerajaan Fajar. Elena setuju, tetapi dia tidak akan memotong jalan pintas. Roland mungkin santai, tetapi itu tidak berarti mereka bisa mengendur. Laporannya akan menyeluruh, menjabarkan setiap detail seperti apa yang dia lihat di laporan rapat balai kota di Neverwinter. Salah satu dari mereka memutar matanya menggoda Elena karena hanya menginginkan lebih banyak pujian dari Roland, dan dengan melakukan itu mungkin dia bisa mendapatkan lebih banyak perjalanan ke dunia mimpi. Elena tersipu dan menyangkalnya, tetapi kebenarannya cukup jelas. Saat memikirkan untuk mendapatkan lebih banyak perjalanan ke dunia mimpi, mereka berdua mulai meminta Elena untuk menunjukkan kepada mereka cara menulis laporan. Namun, mereka memiliki satu hal terakhir yang harus dilakukan, dan apa yang terjadi selanjutnya tidak akan dimasukkan dalam laporan. Segera setelah seorang lelaki tua yang didukung oleh dua pria mendekati kelompok itu, dia membungkuk dan menyapa mereka sebagai utusan suci. Elena bertanya apakah dia benar-benar siap untuk melakukan apa yang dibutuhkan darinya. Lelaki tua itu mengangguk, namun dia tampak sedikit gemetar. Elena menyuruhnya untuk santai saja, di mata para dewa, gelar Fana bahkan raja tidak penting. Tetapi dia penasaran dengan langkah selanjutnya. Dia memberikan 3 pilihan, tetapi dia jelas lebih menyukai yang pertama, yaitu memalsukan bangkai kapal. Setiap tahun, lusinan kapal tenggelam di daerah tersebut karena berbagai alasan, dan dengan badai besar yang terjadi dalam beberapa hari, itu adalah kedok yang sempurna. Dia pikir jika mereka berlayar lebih jauh dan mengebor lubang di Holt, tidak akan ada yang tahu. Ketika lelaki tua itu kemudian memberikan pilihan lain, yaitu melakukan serangan bajak laut atau semacam balas dendam yang mulia, dia tidak berpikir keduanya akan sangat mudah, tetapi untuk bangkai kapal, dia yakin dia bisa memastikan tidak akan ada jejak yang tersisa. Elena mengangkat alisnya, bertanya apakah dia benar-benar bisa menjamin tidak akan ada bukti yang tersisa. Lelaki tua itu mengangguk dan melirik para pelaut yang dibawanya, mengatakan bahwa mereka dan kapal akan lenyap tanpa jejak. Kru pembersih yang disebutnya sebagai peredam, atau orang-orang yang dibesarkan oleh perdagangan dan dilatih untuk tidak pernah membocorkan rahasia, semuanya masuk akal sekarang. Mereka tidak dapat mendengar atau berbicara, dan satu-satunya cara untuk memberi mereka perintah adalah melalui isyarat tangan tertentu. Lelaki tua itu membawa 50 dari mereka, semua di bawah kendalinya, dan lebih dari cukup untuk berurusan dengan para pelaut. Dengan kepastian itu, Elena menyetujui rencana itu, tetapi memberitahu lelaki tua itu bahwa dia membutuhkan satu bantuan lagi darinya. Dia berjanji untuk melakukan apapun yang dia bisa. Tugas itu sendiri adalah perintah dari Pasa, uang hitam perdagangan telah melakukan kontak dengan Count Queen di permukaan. Mereka akan terus mendukungnya, tetapi di balik layar, dia ingin mereka menanam mata-mata di seluruh pemerintahannya, mengawasi semua yang dilakukan keluarga Queen. Lelaki tua itu tampak terkejut karena dia mengira Queen adalah boneka mereka. Raja Elena menjelaskan bahwa itu hanya tindakan pencegahan. Setelah semua, dia percaya bahwa manusia itu rapuh, dan ketika tantangan datang, tidak ada yang tahu apakah boneka akan bekerja seperti yang diharapkan. Elena percaya bahwa mengandalkan satu keluarga untuk mengelola kerajaan bukanlah solusi terbaik, jadi dia ingin perdagangan lelaki tua itu menjadi bagian dari rencana juga. Lelaki tua itu mengangguk, tetapi dia berkata itu akan membutuhkan strategi jangka panjang untuk berhasil. Namun, dia juga menyebutkan bahwa hanya dia yang memiliki kendali atas seluruh perdagangan, tetapi tubuhnya. Sebelum dia bisa menyelesaikannya, Elena sudah mengeluarkan 2 botol obat, menyerahkannya kepadanya. Dia menyuruhnya untuk minum satu setiap kali dia merasa tidak enak badan, tetapi memperingatkannya untuk tidak meminumnya secara berurutan, dan mereka harus diberi jarak sebulan. Lelaki tua itu dengan bersyukur menerima botol-botol itu, dan Elena menambahkan bahwa dengan hanya 6 dosis lagi, tubuhnya akan memenuhi persyaratan untuk transformasi. Lelaki tua itu membungkuk dalam-dalam, bersumpah untuk menyelesaikan tugas itu. Elena tersenyum dan mengatakan kepadanya bahwa begitu semuanya selesai, itu akan menyambutnya ke dalam jajaran dewa. Saat adegan bergeser ke Neverwinter, tentu saja Roland tidak tahu apa-apa tentang percakapan mereka,
tetapi ketika dia mendengar bahwa misi penyelamatan telah berjalan lancar, dia akhirnya menghela napas lega. Meskipun rencananya telah menyimpang sedikit dari tujuan awal, menyapu daun sebagai menaklukkan Force, mereka masih berhasil menggulingkan keluarga Moa dan mempertahankan stabilitas relatif, dan dia percaya keluarga Queen yang baru didirikan akan menjadi sekutu paling setia Kastil Gris selama 3 tahun, atau setidaknya untuk waktu dekat. Dengan Andrea di pihak mereka, aliansi dengan Dawn dapat dengan mudah bertahan selama beberapa dekade. Memikirkan tentang perubahan yang terjadi di Neverwinter, Roland menyadari bahwa telepon mulai diluncurkan hanya dalam 2 minggu setelah telepon pengembalian Ana dipasang di semua bangunan utama Neverwinter, bahkan di distrik Canggu. Dengan mengingat hal itu, Roland memutuskan sudah waktunya untuk membuat saluran pribadi antara kamarnya dan kamar Ana, hanya untuk mereka berdua. Ups, sedikit keluar jalur di sana. Melihat ekspresi bingung Roland Nightingale yang sedang bersantai di kursinya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak meliriknya, ingin tahu tentang apa yang ada dalam pikirannya. Selanjutnya adalah info dasar tentang para penyihir dari pulau yang tertidur. Wendy telah menyebutkan kepadanya bahwa 2 pendatang baru tidak benar-benar kooperatif sejak pertemuan pertama mereka. Mereka telah menjelaskan bahwa mereka bukan penggemar Tilly dan tampaknya ingin segera meninggalkan Neverwinter secepat mungkin. Skrull telah berhasil memperlancar segalanya untuk saat ini, tetapi masih belum pasti apakah mereka benar-benar akan bergabung dengan mereka. Namun, Roland sangat tertarik dengan kemampuan mereka. Satu memiliki kekuatan penelusuran sumber, dan yang lainnya adalah Magicification. Kemampuan ini cukup unik. Penelusuran sumber pada dasarnya adalah peta harta karun yang menjadi hidup. Gadis bernama Akima dapat memegang sepotong emas dan menemukan seluruh tambang emas dari mana asalnya, seperti objek ajaib yang menciptakan lingkaran energi yang memperlambat pembusukan, hampir seperti memberi objek percikan kehidupan. Roland tidak sepenuhnya memahami sejauh mana kekuatannya, tetapi dia punya firasat bahwa itu memiliki potensi yang sangat besar. Roland bukanlah orang yang memaksa siapapun untuk tinggal. Dia membayangkan kehidupan di Neverwinter secara bertahap akan memenangkan mereka dengan sendirinya. Menoleh, dia menangkap Nightingale mengunyah ikan kering sambil membaca buku cerita. Memperhatikan tatapannya, dia berbalik dan melihat dia sedang menatapnya. Dia sedikit tersipu, menyadari posisinya. Roland, setelah menikmati pemandangan sebentar, kemudian mencoba untuk bersikap tenang, berdeham, dan dengan agak canggung bertanya padanya, sudah berapa lama sejak dia datang ke sini? Nightingale Gale duduk, dan tanpa berpikir, dia mengatakan kepadanya, sudah 2 tahun, 1 bulan, dan 26 hari, tetapi ingin tahu mengapa dia bertanya. Roland samar-samar ingat bahwa gaji awalnya adalah 2 emas per bulan, yang Nightingale anggukkan, mengingat kembali ketika mereka pertama kali bertemu. Roland telah menawarinya 2 kali lipat dari apa yang dia berikan pada Ana. Saat itu, dia mengatakan bagaimana dia awalnya menolak, dan hanya setelah Roland praktis memohon padanya, dia dengan enggan setuju untuk menjadi pengawalnya. Mendengar ini dalam benaknya, dia seperti memohon, iya, benar, dia tahu alasan sebenarnya dia tinggal adalah karena dia melihat Ana dengan selamat melewati masa dewasanya dan daging sapi dengan Heka, setelah mencoba meyakinkannya untuk datang ke kota perbatasan. Tetapi tentu saja, dia menyimpan ini untuk dirinya sendiri. Roland kemudian bertanya padanya, setelah sekian lama, apakah dia pernah merasa usahanya tidak sepadan dengan hadiahnya, dan berpikir untuk pergi. Nightingale membeku, dia sangat terkejut sehingga dia bahkan menjatuhkan ikan kering yang sedang dia kunyah. Apa yang Roland maksud? Mengapa dia ingin pergi? Roland segera menyadari bahwa dia salah paham padanya, dan dengan cepat menjelaskan bahwa itu hanya pertanyaan hipotetis, dan dia hanya ingin tahu apakah ada penyihir yang pernah merasa gajinya terlalu rendah. Begitu dia mengonfirmasi bahwa dia mengatakan yang sebenarnya, Nightingale Gale santai dan berjalan ke arahnya, sambil berkata, 1 emas sudah setara dengan penghasilan orang biasa dalam setengah tahun, dan sejujurnya, pekerjaan mereka tidak lebih keras daripada para pekerja. Selain itu, mereka bahkan tidak tahu untuk apa menghabiskan uang itu. Serikat penyihir menyediakan semua yang mereka butuhkan, dan mereka tidak pernah memilikinya sebaik ini. Roland, bagaimanapun, tidak begitu yakin setiap penyihir merasakan hal yang sama, tetapi Nightingale menggelengkan kepalanya, menyuruhnya untuk bertanya pada Wendy. Dialah yang benar-benar mengerti penyihir itu yang terbaik. Roland pikir dia benar juga, dia membutuhkan pendapat Wendy tentang hal lain juga. Nightingale penasaran, seperti biasa, bertanya tentang apa itu, tetapi Roland hanya tersenyum, mengatakan itu rahasia, dan dia akan segera mengetahuinya. Tidak lama setelah Wendy tiba di kantor, reaksinya bahkan lebih intens daripada Nightingale Gale. Dia membanting tangannya di atas meja, sambil berseru bahwa dia tidak pernah berpikir untuk pergi. Bahkan jika Roland berhenti membayarnya sama sekali, dia akan tetap membantu membangun Neverwinter.
Terlepas dari itu, dia telah memberitahunya berkali-kali bahwa dia percaya Neverwinter adalah gunung suci yang sebenarnya bagi para penyihir, dan semua saudara perempuan lainnya berbagi harapan yang sama, bekerja untuknya. Dengan itu, dia bahkan mengira kota itu kekurangan dana dan siap menyerahkan semua tabungannya untuk membantu Roland. Sangat tersentuh oleh kata-katanya, Roland meyakinkan Wendy bahwa dia hanya mengumpulkan pendapat, tetapi dia tidak bisa tidak bertanya apakah ada sesuatu yang istimewa yang mereka berdua inginkan. Wendy tidak yakin saat itu juga, sementara Nightingale yang berdiri di sampingnya mulai berkedip cepat, seolah memberi isyarat padanya. Wendy kemudian berkata, jika dia harus meminta sesuatu, sebotol minuman kekacauan tambahan setiap bulan akan menyenangkan. Roland menoleh ke Nightingale dan bertanya apakah dia merasakan hal yang sama. Dia menyeringai dan berkata, saya pikir 2 botol akan lebih baik. Beberapa hari kemudian, Kapak akhirnya kembali ke Neverwinter dengan pasukan pertama. Hal pertama yang dia dan Eko lakukan setelah tiba adalah langsung menemui Roland. Eko melaporkan bahwa klan pertama telah memenuhi janji mereka, dan kelompok pertama sudah menetap di pelabuhan Greenwater. Dia menambahkan bahwa beberapa klan yang lebih kecil juga telah mendekatinya dengan bersemangat untuk menjanjikan kesetiaan mereka kepada kepala suku yang agung. Ketika Roland mendengar bahwa populasi yang bermigrasi ke Greenwater diperkirakan akan mencapai 30.000, dia mengangguk puas. Kemudian, Eko mengaktifkan kemampuannya, dan Roland tiba-tiba mendengar suara Spear. Dia mendengarnya berkata bagaimana dia hanya seorang manajer untuk kota kecil, dan dia tidak pernah harus menangani banyak orang sebelumnya. Dia benar-benar kewalahan dengan staf balai kota. Roland mengirimnya membantu, tetapi dia membutuhkan setidaknya 2 hingga 300 petugas untuk menyelesaikan banyak migran ini dengan benar. Jika Yang Mulia tidak segera mengirim lebih banyak bantuan, dia bersumpah, dia akan meninggalkan semuanya dan lari ke Neverwinter untuk hidup sebagai penyihir biasa. Eko juga meniru nada Spear dengan sempurna, dan jelas kemampuannya telah meningkat. Roland tersenyum, tetapi tahu bahwa bahkan menjadi seorang biasa yang sebenarnya bukan pekerjaan yang menenangkan. Ambil contoh Shah dan Liv, mereka bekerja keras setiap hari, menggunakan semua sihir mereka untuk memastikan kemampuan mereka tidak sia-sia. Roland memutuskan dia akan mengirim lebih banyak petugas untuk membantu Spear. Setelah itu, dia memberitahu Z Ando untuk mengambil cuti yang memang pantas selama beberapa hari. Eko membungkuk dengan rasa terima kasih, tetapi kemudian, dengan ekspresi penuh harapan, bertanya apakah Roland punya lagu baru akhir-akhir ini. Rupanya, dia sudah menguasai semua lagu yang diajarkan Roland padanya. Dan dia pikir itu sangat berhasil, terutama dalam hal mengangkat semangat orang-orang. Dia bahkan mengatakan bahwa di saat-saat ragu, dia akan menyanyikan lagu-lagu itu untuk dirinya sendiri, dan jika bukan karena mereka, dia tidak yakin dia akan berhasil sejauh ini. Mendengar ini, Roland tahu bahwa hal-hal di kota pasir besi mungkin tidak semudah yang dikatakan Eko. Dia mungkin menghadapi banyak tantangan dan kemunduran, tetapi dia hanya menyimpannya untuk dirinya sendiri. Dia kemudian mengatakan kepadanya bahwa dia akan menulis beberapa lagu baru dan mengirimkannya ke kamarnya. Mendengar ini, wajah Eko berseri-seri saat dia membungkuk, sekali lagi berbalik ke Roland, berkata dia telah melakukan pekerjaan yang sangat baik juga. Kapak yang serius menanggapi dengan keras, berjuang untuk Yang Mulia adalah tugasnya. Pada saat yang sama, dia menikmati setiap bagiannya. Roland tersenyum dan kemudian bertanya, apa yang terjadi pada para bangsawan yang melarikan diri ke Swin County? Apakah dia membakar mereka semua lagi? Kapak menjawab bahwa itu adalah rencana awalnya, tetapi para bangsawan telah melarikan diri terlalu cepat. Pada saat tentara pertama mencapai Swin County, setelah mengamankan kota Golden Sickle, pinggiran kota telah terbakar. Para bangsawan membakar lumbung mereka dan menghancurkan kota daripada membiarkannya jatuh ke tangan Roland. Roland tidak terkejut, dia tahu ini adalah aksi balas dendam terakhir dari loyalis Timothy. Jika Angkatan Darat Pertama tidak dipersiapkan dengan baik, dengan puluhan kapal pasokan bekerja tanpa henti 24/7, mereka tidak akan mampu mendorong sejauh ini. Setelah semua kota yang kelaparan, orang mungkin telah berbalik pada Angkatan Darat Pertama, dan jika itu menyebabkan kerusuhan, memulihkan ketertiban akan menjadi hampir mustahil. Sekarang, para bangsawan telah tersebar ke tempat yang berbeda, beberapa ke Fiot, yang lain ke 3 kerajaan tetangga. Sayangnya, Kapak tidak membawa angkatan laut, atau dia tidak akan membiarkan mereka lolos. Roland meyakinkannya dan mengatakan kepadanya untuk tidak khawatir. Selama mereka tidak mengubah nama mereka, mereka akan mendapatkannya cepat atau lambat. Mereka yang berlari ke kerajaan Fajar praktis berjalan ke dalam perangkap, karena dia percaya mereka pasti pendukung terakhir Timothy. Nada bicara Roland kemudian menjadi serius. Dia menatap Kapak di mata dan bertanya,
apakah itu idenya untuk mengelabui para bangsawan ke penjara dan kemudian membakarnya, membuatnya tampak seperti kecelakaan. Kapak tergesa-gesa, tidak yakin bagaimana harus menanggapi, dan Roland tetap menatapnya. Setelah jeda yang lama, Kapak akhirnya membungkuk dan mengakui bahwa rencana itu sebenarnya adalah ide Lady Edith. Tetapi Axe tetap teguh, mengatakan bahwa karena dia yang melaksanakan rencana itu, dia akan bertanggung jawab penuh. Roland akhirnya mengerti mengapa Axe ragu-ragu sebelumnya, karena Edith tidak menyebutkan detail ini dalam laporan strategi. Itu pasti muncul dalam percakapan pribadi antara keduanya, namun di era ini, apapun yang berhubungan dengan militer sepenuhnya terserah pada tuan atau raja. Pendapat apapun, bahkan jika itu membantu upaya perang, adalah hal yang tidak boleh dilakukan di sebagian besar wilayah bangsawan. Orang yang membuat saran di belakang akan menghadapi hukuman. Axe jelas tidak ingin Edith mendapat masalah, tetapi dia juga tidak ingin menutupinya dengan kebohongan yang menjelaskan keraguan awalnya. Roland tidak memikirkannya, sebaliknya dia hanya memberitahu Axe bahwa dia melakukannya dengan baik, dan dia harus menunggu hadiahnya dari balai kota dan beristirahat. Axe tampak terkejut bahwa dia tidak dihukum. Roland terkekeh dan mengatakan kepadanya bahwa dia tidak melanggar aturan apapun. Roland memberi perintah untuk membersihkan semua pemberontak di wilayah timur. Selain itu, Edith adalah bagian dari staf militer, tugasnya adalah berkontribusi pada rencana pertempuran. Axe mengangkat kepalanya dan bertanya apakah Roland benar-benar tidak mengira mereka berdua melakukan kesalahan. Roland menjelaskan dengan jelas bahwa Axe tidak melakukan kesalahan, tetapi itu tidak berarti Edith tidak melakukannya. Itu masalah yang terpisah, dan itu bukan urusan Axe. Axe membuka mulutnya seolah ingin mengatakan sesuatu lagi, tetapi kemudian memutuskan untuk tidak melakukannya. Setelah membungkuk, dia meninggalkan ruangan. Begitu dia pergi, Roland menggunakan telepon untuk memanggil Edith ke kastil. Dia tiba dengan cepat, sudah menyadari apa yang terjadi. Tanpa ragu, dia bertanggung jawab penuh atas rencananya dan berkata dia siap menerima hukuman apapun yang dianggap perlu oleh Roland. Roland terkekeh sambil berkata dia bahkan belum mengatakan apapun, dan dia sudah tahu apa yang akan dia tanyakan. Edith menjelaskan bahwa pasukan pertama baru saja kembali, dan Axe pasti langsung melapor kepadanya karena dia memanggilnya ke sini begitu cepat. Jelas Roland sudah tahu segalanya. Roland tidak bisa tidak mengagumi betapa mudahnya berbicara dengan seseorang setajam Edith. Dia memiliki ekspresi percaya diri, seseorang yang tampak seperti pelayan setia yang disalahpahami dan dituduh secara salah oleh atasan. Tetapi terkadang orang terpintar adalah mereka yang menjebak diri mereka sendiri dalam pemikiran berlebihan mereka sendiri. Pertama-tama, Roland mulai mengatakan dia bertanya tentang itu karena rencana itu tidak terdengar seperti sesuatu yang akan dia buat, dan karena Edith bertanggung jawab, di mana tepatnya dia pikir dia salah. Edith berdiri tegak dan menjelaskan bahwa dia memberi nasihat kepada Komandan Angkatan Darat Pertama dalam suasana tidak resmi tanpa meminta persetujuan Roland terlebih dahulu. Roland memotongnya dengan lambaian tangannya, mengatakan padanya bahwa itu tidak benar. Edith berkedip karena terkejut, tidak yakin dengan apa yang dia maksud. Roland menjelaskan bahwa kesalahannya adalah melanggar protokol staf umum. Menurut aturan, setiap rencana pertempuran harus ditulis dan diserahkan kepadanya untuk ditinjau. Edith jelas tidak mengharapkan jawaban ini, tetapi dia berpikir bahwa saat sesuatu dieksekusi atas namanya, itu menjadi keputusannya di mata pejabat lain. Edith ingin berdebat lebih lanjut, tetapi Roland memotongnya sambil bertanya padanya, apa masalahnya dengan itu. Edith mulai sedikit panik, menjelaskan bahwa meskipun mereka pemberontak, mereka masih bangsawan. Bangsawan lain mungkin salah paham. Roland memotongnya lagi, sudah tahu kemana dia menuju. Dia bertanya padanya, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa jika kamu tidak bisa menangani serangan balasan, Edith sendiri bisa bertahan? Melihat ekspresinya yang tidak nyaman, Roland menyuruhnya untuk santai. Dia menjelaskan bahwa dia tidak percaya pada kambing hitam bawahan ketika terjadi kesalahan. Edith bingung dengan frasa, kambing hitam, jadi Roland menjelaskan itu hanya cara lain untuk mengatakan mengalihkan kesalahan atau tanggung jawab. Dia terus mengatakan padanya untuk memikirkannya saja. Ini semua demi Grey Castle, tetapi alih-alih mendapatkan pengakuan, dia mungkin akan berakhir mati karenanya, dan jika Edith sendiri berpikir Roland akan baik-baik saja dengan itu, jika pejabat lain melihat itu, apakah dia pikir mereka akan tetap setia padanya? Itu sebabnya Roland, sebagai raja sendiri, harus menjadi orang yang memikul tanggung jawab ini. Ini akan memungkinkan setiap orang di bawahnya untuk melakukan pekerjaan mereka tanpa menebak-nebak diri mereka sendiri, dan inilah alasan mengapa dia perlu meninjau secara pribadi semua rencana staf umum, bahkan jika dia bukan ahli di militer. Edith terdiam sejenak, merenungkan kata-kata Roland. Akhirnya, dia menundukkan kepalanya dan mengakui,
mengatakan dia terlalu sombong untuk hukumannya. Roland dengan tenang mengatakan padanya bahwa dia akan kehilangan semua penghargaan yang akan dia dapatkan dari operasi ini. Dia menyesap tes sebelum menambahkan dia berada di jalur untuk promosi, tetapi itu tidak mungkin sekarang. Tetapi apa yang dilakukan adalah sekarang dia harus kembali ke tugasnya. Edith membungkuk dalam-dalam dan pergi. Kemudian, ketika dia sampai di rumah, dia menceritakan semuanya kepada saudara laki-lakinya, Cole. Jadi Cole bertanya padanya, apakah kamu melakukan semua itu tanpa hasil dan akhirnya menjadi satu-satunya orang yang tidak dipromosikan? Edith memasukkan makanan ke dalam mulutnya, hampir seperti dia melampiaskan frustrasinya melalui makan. Dia menjelaskan bahwa terkadang Anda butuh pelampiasan saat Anda merasakan tekanan. Tentu saja, dia tidak akan bertindak seperti ini di depan seorang bangsawan seperti ayah mereka, tetapi dengan Roland, dia tahu dia tidak akan mengabaikan usahanya. Itulah sebabnya dia merasa investasi ini tidak sepenuhnya rugi. Dia percaya risikonya dapat dikelola, tetapi dia tidak berharap hanya dengan beberapa kata Roland mengabaikan semua yang telah dia lakukan, bahkan mengkritiknya karena terlalu banyak berpikir. Dia bertanya-tanya apakah semua idealis Cole yang naif ini tidak bisa memastikan apakah saudara perempuannya benar-benar kesal. Jadi dia berkata, mungkin Yang Mulia punya alasan, tetapi Edith tidak benar-benar marah karena kehilangan promosi. Sebaliknya, dia merasa seperti dia mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang rajanya, dan sejauh mana seorang idealis seperti dia bisa melangkah. Hanya waktu yang akan menjawab. Tetapi sebagai seseorang yang mendambakan kekuasaan, Edith masih merasakan sengatannya, dan karena dia perlu melepaskan tenaga, Cole harus menahannya. Sementara itu, di sisi lain, para penyihir dari Pulau Tidur mengadakan perjamuan. Tilly telah menjadi pusat perhatian, menjelaskan beberapa perubahan yang akan datang. Dia berbicara tentang tugas pekerjaan dan bagaimana pendapatan yang dihasilkan oleh para penyihir akan digunakan untuk meningkatkan kehidupan mereka dan memperluas operasi mereka. Pembayaran Roland kepada para penyihir dari Pulau Tidur sekarang jauh melebihi apa yang mereka peroleh di Viot, dan pekerjaan baru hanya diperlukan bagi mereka untuk menggunakan sihir mereka. Tidak ada lagi petualangan yang berisiko di laut yang belum dipetakan. Tilly bercanda bahwa dia merasa seperti mendapatkan kesepakatan yang manis dari saudara laki-lakinya, yang membuat riak tawa lembut dari kelompok itu, tetapi itu bahkan bukan bagian terbaiknya. Tilly melanjutkan, dia berbicara tentang bagaimana, kembali di FS, meskipun mereka dibayar, mereka harus menghabiskan semuanya untuk Essentials karena mereka kekurangan sumber daya, dan mereka semua akhirnya mendapatkan Essentials harian yang sama seperti roti dan pakaian. Namun, dia kemudian memberi isyarat kepada semua orang untuk membuka amplop di depan mereka. Beberapa penyihir setengah bercanda bahwa itu mungkin kartu Gwen baru, tetapi di dalam mereka menemukan sesuatu yang berbeda. Itu adalah tagihan kertas dengan sebuah simbol dan angka di atasnya. Semua orang penasaran, bertanya-tanya apa arti simbol ini. Dengan cepat mereka menyadari semua orang mendapat hal yang sama. Tilly kemudian menjelaskan apa yang mereka pegang adalah jenis mata uang baru yang disebut uang kertas, yang berfungsi seperti koin, tetapi ini dikeluarkan secara eksklusif untuk para penyihir dan hanya dapat digunakan oleh para penyihir. Dia melanjutkan dengan menjelaskan bahwa uang kertas ini dapat ditukar dengan barang-barang yang bahkan emas tidak dapat dengan mudah membeli. Misalnya, uang $10 di tangan mereka dapat memberi mereka satu set lengkap minuman kekacauan atau 5 porsi es krim stroberi. Mendengar ini, mata Molly berbinar, dan dia praktis mulai meneteskan air liur. Dia tidak percaya selembar kertas cantik ini bisa memberinya 5 makanan lezat. Tilly terus mengatakan itu tidak semua. Mereka dapat menggunakan uang kertas ini untuk pakaian, peralatan, atau barang baru yang diproduksi di Neverwinter. Mulai sekarang, uang kertas ini akan menjadi gaji mereka, dan penghasilan mereka akan bervariasi berdasarkan jumlah pekerjaan yang mereka lakukan. Tetapi seperti yang dikatakan Roland, ini bukan kebutuhan. Bahkan jika mereka memilih untuk tidak bekerja, Roland akan tetap memberi mereka makanan dan tempat tinggal. Uang kertas ini lebih seperti hadiah, membuat hidup sedikit lebih menyenangkan dan memberi mereka lebih banyak pilihan. Dia menghabiskan beberapa menit untuk membiarkan kata-katanya tenggelam. Dia kemudian melanjutkan untuk memberitahu mereka bahwa itu sepenuhnya terserah mereka apakah mereka menerima tawaran Roland atau tidak. Tetapi dia percaya ini adalah kesempatan bagi para penyihir untuk tidak hanya memperbaiki kehidupan mereka sendiri, tetapi juga membentuk masa depan di mana para penyihir dan orang biasa hidup berdampingan. Ini adalah kesempatan yang telah mereka semua tunggu-tunggu, juga kesempatan untuk menunjukkan kepada semua orang siapa mereka sebenarnya. Molly berpikir kembali ketika dia pertama kali tiba di Neverwinter, mengingat pengalamannya sendiri di sini. Suatu hari, ketika berkeliaran di kota, dia melihat sebuah peti kayu akan jatuh pada seorang pekerja. Secara naluriah,
dia memanggil pelayan sihirnya untuk menangkapnya. Para pekerja melihat, bukan dengan rasa takut, tetapi dengan kekaguman dan rasa ingin tahu. Dan kemudian ada Evelyn, yang menjalankan tavernnya sendiri, di mana setiap orang menyambutnya dengan senyuman. Bahkan Kendall, yang pernah dianggap tidak berguna di lorong yang tertidur, telah menemukan tempatnya di Neverwinter. Molly tersenyum pada dirinya sendiri, menyadari bahwa Neverwinter adalah tempat yang selalu mereka impikan, tempat di mana para penyihir disambut. Tilly juga mengingatkan semua orang untuk tidak melupakan musuh terbesar mereka, yaitu iblis. Pekerjaan yang mereka lakukan bukan hanya untuk kesenangan atau kenyamanan, itu adalah persiapan untuk perang ilahi. Setiap kertas bahasa Indonesia, perhatikan bahwa mereka memperoleh simbol kontribusi mereka, tidak hanya untuk Neverwinter, tetapi untuk kelangsungan hidup seluruh umat manusia. Mengepalkan tinjunya, dia menyatakan, ini adalah suatu kehormatan bagi mereka, para penyihir. Ini adalah kesempatan mereka untuk membuktikan kepada dunia bahwa mereka tidak hanya bagian dari umat manusia, tetapi kekuatan penting dan kuat di dalamnya. Dia kemudian mengundang setiap saudari yang siap menerima tawaran Roland untuk maju. Tilly menyerahkan daftar itu kepada Wendy. Dari 86 lowongan pekerjaan, 69 penyihir telah setuju untuk mengambil pekerjaan tersebut. Tilly yakin bahwa yang lain hanya belum memutuskan, dan bahwa dengan sedikit lebih banyak waktu, bahkan lebih banyak yang akan bergabung. Wendy dengan senang hati menerima daftar itu, mengatakan, ini lebih dari yang diharapkan, Yang Mulia. Tilly penasaran, bertanya, berapa banyak yang menurutnya akan mendaftar. Wendy tersenyum dan mengangkat 3 jari. Tilly terkejut. Roland hanya mengharapkan 30 dari mereka, dan dia percaya bahwa Roland meremehkan antusiasme mereka. Wendy, dengan senyum hangat, membungkuk sedikit ke Tilly, mengatakan bahwa dia tidak berpikir Roland meremehkan antusiasme sang penyihir. Itu lebih karena Tilly menginspirasi mereka dengan kata-katanya. Tilly tersenyum, menggelengkan kepalanya dengan rendah hati. Dia juga mengatakan itu bahasa Indonesia, hal-hal untuk dirinya sendiri. Juga, dia mengakui bahwa dia telah melihat begitu banyak hal luar biasa di Neverwinter dan menyadari betapa istimewanya kota ini. Jadi, dia tidak ingin perang ilahi menghancurkan semuanya. Dia berhenti sejenak dan berkata, sebelum musim dingin kiamat datang, hanya bijaksana bagi semua orang untuk bersatu dan berpegangan erat. Wendy setuju, tetapi Tilly menghela nafas, merasa sedikit kempes. Dia mengakui bahwa tidak semua orang memiliki pandangan yang sama. Yang paling membuatnya frustrasi adalah para penyihir dari wilayah timur, yang mungkin tidak akan pernah menerima tawaran Roland. Wendy penasaran, bertanya, apakah Akima dan yang lainnya tidak cocok dengannya? Mengapa mereka mengikutinya ke Viot? Tilly mulai menceritakan kisah itu. Sebelum bergabung dengan lorong yang tertidur, para penyihir wilayah timur telah berpapasan dengan Bloodfong selama pelarian mereka. Bloodfong telah membantu mereka berkali-kali, jadi Akima dan kelompoknya sangat mempercayai Heidi dan yang lainnya. Pada awalnya, semuanya di Viot berjalan lancar, tetapi ketegangan antara kedua belah pihak tumbuh. Akima dan orang-orangnya secara bertahap menjauh dari para penyihir lainnya. Wendy mengangguk, akhirnya mengerti bahasa Indonesia, situasi yang lebih baik. Tilly mengakui bahwa keputusannya untuk bertindak melawan Bloodfong tanpa berkonsultasi dengan semua orang hanya memperburuk kebencian Akima. Dia percaya bahwa jika Skrull tidak turun tangan untuk menengahi, para penyihir mungkin sudah pergi dari Neverwinter. Wendy mencoba menghiburnya dengan mengatakan itu bukan salahnya, dan dia percaya Heidi dan kelompoknya mengerikan, mereka memanipulasi para penyihir Wolfheart dan menyebabkan begitu banyak kerusakan. Tilly setuju, mengatakan, itu benar, tetapi faktanya Bloodfong juga membantu Akima. Juga, jika dia berada di posisinya, dia mungkin merasakan hal yang sama, tetapi dia tidak berpikir Akima dan yang lainnya jahat hati. Wendy memikirkannya sejenak, mengatakan, dia mungkin punya cara untuk meyakinkan mereka. Sambil melihat Tilly dengan hati-hati, dia mengatakan itu mungkin juga menyebabkan mereka meninggalkan mantra tidur. Wendy ragu-ragu, khawatir tentang bagaimana Tilly akan bereaksi, tetapi Tilly mengejutkannya dengan menggelengkan kepalanya, mengatakan dengan jujur, itu tidak akan ada bedanya dari bagaimana keadaan sekarang. Jika itu membantu Roland dan mereka, dia ingin Wendy untuk melanjutkannya. Di gedung penyihir, para penyihir timur berkumpul bersama dalam diskusi mereka, khawatir telah membuat marah Tilly. Mereka sekarang menghadapi posisi canggung, menolak tawaran perekrutan Roland. Dia tidak selesai berbicara, tetapi semua orang tahu apa yang dia maksud. Jika mereka membuat kedua belah pihak marah, hal-hal bisa menjadi buruk. Penyihir lain setuju, dia menunjukkan bahwa Roland memiliki kendali atas kerajaan. Bahkan jika mereka kembali ke wilayah timur, itu masih tanahnya,
dan tidak satupun dari mereka adalah penyihir tempur, jadi mereka tidak memiliki cara nyata untuk membela diri. Bahkan jika mereka melakukannya, tidak ada cara mereka bisa menghadapi seseorang seperti Ashes dan yang lainnya. Seorang penyihir yang lebih muda menimpali, mengatakan bahwa serikat penyihir telah cukup baik kepada mereka secara keseluruhan, tetapi anggota kelompok lainnya skeptis, berpikir serikat akan berpihak pada raja jika keadaan menjadi sulit. Saat itulah Akima berdiri, memberitahu mereka semua untuk berhenti berbicara. Dia yakin bahwa Roland tidak akan menggunakan force. Jika dia melakukannya, itu akan merusak citra yang telah dia bangun dengan susah payah. Tetapi pada saat yang sama, dia bersikeras mereka tidak dapat menerima tawaran perekrutan, mengatakan jika mereka melakukannya, itu hanya akan terlihat seperti mereka mengandalkan mantra tidur lagi. Hampir mustahil untuk meninggalkan kelompok itu. Saat itu ada ketukan di pintu. Ketika mereka mendengar itu, Wendy, mereka membuka bahasa Indonesia, Akima, seperti biasa, bertindak sedikit belak-belakan, mengatakan, jika Wendy di sini untuk berbicara tentang perekrutan, jangan repot-repot, karena mereka tidak akan berubah pikiran. Yang lain melirik Akima dengan gugup, tetapi dia tetap teguh. Meskipun dia berterima kasih kepada Wendy karena telah menjaga mereka selama waktu mereka di Neverwinter, tetapi itu bukan hal yang sama. Akima menambahkan, sekarang gereja telah jatuh, mereka berencana untuk pergi. Wendy tersenyum lembut dan berkata, dia tidak di sini untuk berdebat tentang perekrutan, tetapi dia membawa mereka kabar baik. Balai kota baru saja menerima laporan bahwa lebih dari 12.000 pengungsi dari wilayah timur akan tiba di Neverwinter dalam seminggu, dan mungkin mereka bisa menemukan beberapa kerabat atau teman mereka.